Timnas Indonesia U23 tanpa gol. Filipina sikat Brunei, imbang tanpa gol. Kekecewaan para supporter Timnas U23 Indonesia. Apa kabar Ragnar Oratmangun? Gantikan oleh Armenia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Ruud Gullit, puji kualitas striker 208 miliar keturunan Tanjung Priuk. PSSI harus gercep. Resmi, Elkan Bagot masuk skuad senior Ipswich Town. Siap tempur di Championship 2025-2026. Pemain keturunan 17 miliar, pilih Surasau. Naturalisasi Timnas Indonesia akan sulit. Timnas Indonesia U23 tanpa gol. Filipina sikat Brunei. Filipina U23 unggul 2-0 atas Brunei Darussalam dalam laga lanjutan matchday ketiga grup A Piala AFF U23 2025 yang digelar di Stadion Patriot Candrabaga. Pertandingan yang dimulai pukul 20 ini berlangsung cukup ketat, meskipun Filipina tampil lebih dominan sejak menit awal. Sementara itu, hasil Timnas Indonesia U23 versus Malaysia di Stadion GBK berakhir imbang tanpa gol. Laga ini penting bagi kedua tim untuk meraih tiket ke semifinal. Indonesia yang sudah mengoleksi 6 poin lebih diuntungkan karena tinggal membutuhkan hasil seri saja untuk lolos. Sementara Malaysia yang baru mengoleksi 3 angka wajib mengalahkan Indonesia plus dengan margin minimal 2 gol. Bermain di hadapan ribuan supporter, Timnas Indonesia yang mengandalkan Jens Rapen dan Rahmat Arjuna di lini depan langsung bermain menyerang. 2 menit laga berjalan, long free throw-in, Robbie Darwish langsung menghasilkan kemelut di depan gawang Malaysia. Dengan beberapa peluang yang tercipta, Indonesia kesulitan menembus gawang Malaysia. Dengan hasil ini, Indonesia kokoh berada di puncak klasemen dan otomatis lolos ke babak semifinal dengan didampingi oleh Filipina. Imbang tanpa gol. Kekecewaan para supporter Timnas U23 Indonesia. Timnas Indonesia U23 versus Malaysia di Stadion GBK berakhir imbang tanpa gol. Walaupun Timnas Indonesia lolos otomatis ke babak semifinal, tetapi tak sedikit yang menyayangkan permainan Timnas Indonesia yang kurang greget. Masih banyak kesalahan-kesalahan passing dan mendasar yang dilakukan para pemain Timnas U23 Indonesia. Padahal, ini bukan hanya sekedar demi meraih kemenangan dan lolos ke babak selanjutnya, tapi laga ini penuh dengan gengsi dan harga diri. Para supporter merasa kurang nyaman dengan permainan Timnas U23. Dengan permainan melawan Malaysia, maka Timnas Indonesia akan lebih berat saat di semifinal. Entah lawan Thailand atau melawan Vietnam. Dengan kehilangan Arkan Fikri yang mengalami cedera, permainan Timnas Indonesia terlihat kehilangan suplai bola dan sering kehilangan bola dengan mudah. Tapi dengan hasil ini kita tetap harus bersyukur. Saat di semifinal nanti, permainan Timnas Indonesia harus mengalami peningkatan. Kita sebagai warga negara Indonesia tetap harus mendukung dan apapun hasilnya, kalah, menang ataupun seri. Dan tak seharusnya ada yang menghujat timnas ataupun pribadi pemain itu sendiri. Perjuangan Garuda masih panjang untuk meraih juara Piala AFF U23 2025. Apa kabar Ragnar Oratmangun? Gantikan oleh Armenia di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Ragnar Oratmangun menjadi salah satu pemain yang diharapkan bisa mengisi lini depan Timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Harapan itu kini mulai disematkan kepada Ragnar Oratmangun setelah Ole Romeni harus naik meja operasi karena mengalami cedera pada kaki kanannya. Yang terbaru, Ole baru saja menjalani operasi untuk memulihkan cedera tersebut. Operasinya berjalan dengan baik dan dia berharap bisa segera pulih untuk memperkuat Oxford United maupun Timnas Indonesia. Di tengah situasi ini, Ragnar Oratmangun menjadi sosok yang paling dirindukan publik. Dia sebelumnya sempat menjadi andalan di depan Timnas Indonesia sebelum hadirnya Ole Romeni di era Patrick Kluivert. Lantas, setelah sempat absen lama bersama skuad Garuda, bagaimana saat ini kabar Ragnar? Apakah dia bisa menjadi pengganti Ole Romeni pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Ragnar Oratmangun memang sudah cukup lama menghilang dari skuad Timnas Indonesia. Dia terakhir kali
bermain ketika skuad Merah Putih menghadapi Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno itu menjadi momen terakhir Ragnar bermain. Dia sempat melewatkan 2 laga melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025. Sebab ketika itu, pemain berusia 27 tahun ini harus absen karena mengalami cedera. Kini, dari kabar yang beredar baru-baru ini, Ragnar sudah mulai terlihat dalam sesi latihan klub Liga Belgia FC Vidender. Di akun Instagram resmi klub tersebut, Ragnar sudah mulai ikut berlatih dengan tim. Namun, agaknya Ragnar masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan kebugarannya sebelum bisa benar-benar bermain. Pasalnya, dia tidak diturunkan pelatihnya ketika FC Vidender menggelar uji coba melawan RAC Anderlecht di Turbeke Sabtu 19 Juli 2025 waktu setempat. Dalam laga itu, nama Ragnar tidak dimasukkan oleh pelatih. Meski demikian, kembalinya Ragnar yang berlatih bersama FC Vidender menjadi angin segar tersendiri. Sebab, itu berarti dia hanya membutuhkan waktu untuk bugar agar bisa kembali bermain. Ruud Gullit, puji kualitas striker 208 miliar keturunan Tanjung Priuk, PSSI harus gercep. Diz Dalinga, striker muda yang kini memperkuat Bologna FC di Serie A Italia, tak hanya menarik perhatian karena ketajamannya di lapangan. Nama Dalinga juga ramai dibicarakan karena diduga memiliki garis keturunan dari Indonesia, tepatnya dari kawasan Tanjung Priuk, Jakarta. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak keluarga, dugaan ini muncul setelah akun Instagram @halfboard_Indonesia yang rutin membahas pemain keturunan Indonesia mengunggah data dari Arsip Nasional Belanda Arsip NL. Dalam unggahan tersebut, disebutkan bahwa ada nama marga Dalinga yang pernah tercatat tinggal di Tanjung Priuk pada dekade 1950-an. Apabila Diz Dalinga dinaturalisasi juga bisa menjadi aset jangka panjang timnas Indonesia. Skuad Garuda masih memiliki stok yang terbatas mengenai pemain di lini depan. Oleh Remeni menjadi salah satu striker paling gacor di timnas Indonesia. Belum ada pengganti yang sepadan, namun jika Diz Dalinga menjadi pemain merah putih, kondisi akan berbeda. Performa impresif Dalinga tak hanya mencuri perhatian fans, tapi juga menuai pujian dari legenda Belanda Ruud Gullit. Ia pernah memberikan komentar soal pemanggilan Dalinga ke Belanda pada akhir 2023. Adalah keputusan yang ditunggu oleh banyak orang. Pemanggilan tersebut terjadi setelah Dalinga tampil konsisten bersama Toulouse di Liga 1. Ia menggantikan Brian Robben dan Stefan Briwiggins yang mengalami cedera, sekaligus menandai debutnya di level internasional senior bersama The Orange. Ia juga telah debut bersama timnas Belanda ketika melawan Gibraltar pada November 2023. Skuad The Oranje berhasil menang 6-0, tetapi dirinya hanya dimainkan 45 menit. Lama tidak mendapat panggilan timnas Belanda, Diz Dalinga bisa memikirkan peluang karir internasional bersama timnas Indonesia yang kini sedang membidik tiket Piala Dunia 2026. Resmi, Elkan Bagot masuk skuad senior Ipswich Town, siap tempur di Championship 2025-2026. Bek muda Indonesia Elkan Bagot resmi masuk dalam skuad sementara Ipswich Town untuk menghadapi musim Championship Inggris 2025-2026. Kabar ini datang setelah Bagot tampil sebagai starter dalam laga uji coba melawan klub Australia. Nama Elkan tercantum dalam daftar pemain Ipswich Town yang dirilis laman resmi klub, yang dikutip di Jakarta pada Senin 21 Juli. Bek berusia 22 tahun itu kembali berseragam Ipswich Town setelah menyelesaikan masa peminjaman di Blackpool musim lalu. Bagot menjadi salah satu dari 9 pemain bertahan Ipswich Town yang disiapkan pelatih untuk musim baru. Bersaing dengan nama-nama seperti Harry Clare, Dave Davies, Luke Wolverhampton, Ben Johnson, Connor Townsend, Jacob Graves, Dar Ossie, dan Cardiff Kifre. Pada laga melawan Beverlyns, Elkan tampil sebagai starter di barisan belakang dan kemudian digantikan di babak kedua. Elkan Bagot adalah produk asli akademi Ipswich Town, menembus skuad U18 pada 2019. Ia sempat dipinjamkan ke beberapa klub untuk menambah jam terbang. Dan akhirnya, kini Elkan Bagot masuk tim utama Ipswich Town setelah sekian lama dipinjamkan ke beberapa klub.
Pemain keturunan 17 miliar, pilih Curaçao, naturalisasi timnas Indonesia akan sulit. Pemain keturunan Tommy Estejago mengungkapkan alasannya memilih Curaçao ketimbang membela timnas Indonesia di level internasional. Tommy Estejago merupakan salah satu pemain keturunan Indonesia yang kini bermain bagi klub Belgia KV Mechelen. Pemain berusia 25 tahun itu punya rekam jejak mentereng. Diketahui dirinya sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam dan FC Utrecht. Di FC Utrecht, Estejago berhasil menembus tim utama dan langsung menjadi andalan dengan tampil sebanyak 26 kali di musim 2020-2021. Berkat penampilan apiknya, Estejago membawa tim promosi. Sayangnya, ia gagal membawa Willem II bertahan di kasta teratas pada musim 2024-2025. Banyak yang berharap agar Estejago mau membela timnas Indonesia yang akan bersaing di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sayangnya, harapan ini tak dapat terwujud. Pasalnya, Estejago lebih memilih Curaçao, kendati dirinya punya darah keturunan Indonesia. Lantas, apa alasan Tommy Estejago memilih membela Curaçao ketimbang berseragam merah putih? Dalam wawancara bersama media Belanda Soccer News, Tommy Estejago mengungkapkan pilihannya untuk bermain di level internasional. Jika melihat latar belakangnya, Estejago bisa bermain bagi 3 negara, yakni Belanda, Curaçao, dan Indonesia. Saya memang memiliki beberapa akar Indonesia, tetapi kakek nenek saya tidak lahir di sana. Hal itu membuat proses naturalisasi menjadi lebih sulit, kata Estejago. Itulah mengapa saya lebih masuk akal untuk memilih Curaçao, lanjut pemain kelahiran Utrecht tersebut. Peluang Estejago membela Curaçao pun cukup terbuka. Pasalnya, tim berjuluk La Família Azul itu dilatih oleh mantan pelatih di FC Utrecht, Dick Advocaat. Alasan Tommy Estejago menolak Indonesia dan memilih Curaçao memang masuk akal. Pasalnya, apa yang dikatakannya sudah termasuk dalam regulasi FIFA. FIFA menyatakan jika seorang pemain bisa dinaturalisasi dengan 3 syarat utama, yakni lahir di negara tersebut, orang tua lahir di negara tersebut, dan salah satu dari kakek nenek lahir di negara tersebut. Berdasarkan pengakuan Estejago, kakek dan neneknya tidak lahir di Indonesia, pun dengan kedua orang tuanya. Alhasil, dirinya akan sulit dinaturalisasi oleh PSSI. Tak mengherankan jika akhirnya Estejago memilih Curaçao sebagai tim nasional yang dibelanya. Jens Rappen terlalu mudah gantikan oleh Romeni. Ini jawaban Gerard van den Berg. Jens Rappen sedang panas dibicarakan sebagai calon striker nomor 1 timnas Indonesia. Bagaimana tidak? Dalam usianya yang baru menginjak 19 tahun, ia sudah menggendong timnas U23 Indonesia. Produk FC Dordrecht yang kini membela Bali United itu mencetak 2/3 dari gol Garuda Muda di turnamen pekan ini. Timnas U23 Indonesia mencetak 9 gol dalam 2 laga melawan Brunei dan Filipina. Rappen memborong 6 gol. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerard van den Berg, menjawab kabar tentang Jens Rappen. Ya, kamu harus bertanya pada Patrick. Saya tidak tahu kepada awak media. Saya tidak bisa mengatakan sesuatu tentang pemain yang harus menggantikan pemain tim utama senior karena itu bukan pekerjaan saya. Dan saya rasa Patrick cukup cerdas untuk mengambil keputusan yang bagus karena Jens Rappen masih muda. Media Italia soroti harga selangit Jay Ijes yang dipatok Venezia terlalu mahal. Teka-teki masa depan bek timnas Indonesia Jay Ijes di musim depan masih jadi sorotan media-media di Italia. Meski telah bermain bersama Venezia di laga pramusim dan mengantarkan tim berjuluk I Lagunari menang 8-0, Jay Ijes masih jadi incaran klub-klub Serie A Italia. Namun, harga yang dipatok oleh Venezia untuk Jay Ijes jadi penghalang bagi bek timnas Indonesia itu hengkang di bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan, Venezia menilai Ijes layak dibanderol 10 juta euro atau sekitar 176 miliar. Dua klub sekaligus Lecce dan Udinese dikabarkan berminat memboyong pemain kelahiran Belanda tersebut. Namun, harga mahal yang dipatok Venezia menjadi ganjalan utama. Laporan media Italia menyebutkan bahwa Ijes menjadi target utama Lecce, terutama jika kapten tim Federico Basquirto benar-benar hengkang dalam waktu dekat. Meski belum ada tawaran resmi yang masuk, situasi Basquirto
dipantau ketat karena potensi penjualannya bisa membuka ruang dan darah segar untuk mendapatkan Itjes. Namun, harga transfer sebesar 10 juta euro atau sekitar 175 miliar yang diminta Venezia masih dianggap terlalu tinggi oleh manajemen Lecce. Lalu, ada Udinese. Kini setelah mereka resmi menjual Jaka Bijol ke Leeds United, Udinese dikabarkan siap menaikkan tawaran mereka menjadi 7 juta euro atau 123 miliar dengan mengamankan jasa Itjes sebagai pengganti langsung di jantung pertahanan. Media Timur Tengah anggap timnas Indonesia anak bawang di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Gulf News memandang timnas Indonesia sebagai anak bawang alias tim kurang berpengalaman di ronde keempat. Hal itu mereka sampaikan dalam sebuah artikel yang membahas hasil drawing yang berlangsung di Kuala Lumpur. Sorotan tajam datang dari media-media Timur Tengah, salah satunya Gulf News yang memaparkan pengalaman 6 tim peserta di edisi Piala Dunia terdahulu. Media tersebut menyoroti minimnya pengalaman timnas Indonesia di panggung sepak bola dunia. Satu-satunya catatan keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia terjadi pada 1938, itu pun saat masih bernama Hindia Belanda. Timnas Indonesia, satu-satunya penampilan mereka di Piala Dunia FIFA terjadi pada tahun 1938. Indonesia finish di urutan keempat grup C dan lolos ke babak playoff. Tulis Gulf News dikutip dari suara.com. Sementara itu, Arab Saudi dan Irak punya sejarah lebih kuat. Arab Saudi dikenal sebagai langganan tampil di Piala Dunia dan kali ini bertekad tampil untuk ketiga kalinya secara beruntun. Sedangkan Irak, meski hanya pernah tampil sekali di tahun 1986, tetap dianggap sebagai lawan tangguh dengan semangat tinggi. Pemberitaan media-media tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa timnas Indonesia dipandang sebagai anak bawang alias kurang berpengalaman di fase ini. Namun, sepak bola tak bisa selalu dihitung lewat statistik dan sejarah. Meski jalan yang ditempuh Indonesia tampak berat, peluang untuk menciptakan kejutan tetap ada. Sistem baru AFC membuka peluang lebar, juara grup otomatis lolos dan runner-up masih punya jalan lewat playoff 2 leg serta jalur interkontinental. Timnas Indonesia punya kesempatan menorehkan sejarah baru setelah absen dari pentas Piala Dunia lebih dari 85 tahun. Patrick Kluivert mendukung pemain keturunan main di Super League. Simak pernyataannya. Pelatih kepala timnas Indonesia Patrick Kluivert memberikan dukungan penuh terhadap keputusan sejumlah pemain keturunan yang memilih bergabung dengan klub-klub Super League musim ini. Menilai langkah tersebut sebagai momentum positif yang akan memberikan kesempatan baru bagi para pemain untuk melanjutkan karir sepak bola mereka di level kompetitif. Menurut legenda sepak bola Belanda ini, aspek terpenting yang harus diperhatikan oleh setiap pemain adalah memperoleh menit bermain yang memadai. Hal ini agar dapat mempertahankan kondisi fisik dan mental yang optimal ketika dipanggil untuk membela jersey Garuda di berbagai kompetisi internasional. Coach Patrick menegaskan komitmennya untuk tidak membuat diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara pemain yang berkarir di luar negeri dengan mereka yang memilih bermain di Liga Domestik Indonesia. Karena yang terpenting adalah performa dan kontribusi nyata di lapangan hijau. Sistem pemantauan yang akan diterapkan oleh staf pelatih timnas Indonesia akan berfokus pada evaluasi objektif terhadap semua pemain. Tanpa memandang di liga mana mereka bermain, asalkan mereka mampu menunjukkan konsistensi dan kualitas permainan yang dibutuhkan tim nasional. Keputusan strategis ini mencerminkan pendekatan profesional Patrick Kluivert dalam membantu skuad timnas Indonesia yang kompetitif dengan memanfaatkan seluruh potensi pemain terbaik, baik yang berkarir di luar negeri ataupun yang di dalam negeri. Dukungan Patrick Kluivert terhadap keputusan para pemain keturunan untuk bergabung dengan Super League menunjukkan visi jangka panjang dalam pengembangan sepak bola nasional. Pelatih berpengalaman ini memahami bahwa menit bermain merupakan faktor krusial dalam menjaga ketajaman dan kesiapan fisik pemain. Kevin Dix kembali cedera. Media Jerman dia harus jalani tes MRI.
Nasib kurang beruntung dialami bek timnas Indonesia Kevin Dix di klub barunya Borussia Mönchengladbach. Menurut laporan media Jerman, Kevin Dix sempat mengalami insiden pada sesi latihan di Rotes Egren. Kevin Dix sempat terjatuh karena berbenturan dengan pemain muda Jepang Shio Fukuda. Kevin Dix sempat mendapatkan bantuan dari tim medis. Bek timnas Indonesia itu kemudian bisa melanjutkan sesi latihan kemarin. Namun, pada hari Minggu, Kevin Dix tak terlihat di lapangan latihan bersama rekan-rekannya. Laporan terbaru menyebutkan Kevin Dix harus menjalani pemeriksaan MRI untuk memastikan ada atau tidaknya cedera serius, terutama di area kaki yang terkena benturan. Bergabung ke Bundesliga, Borussia Mönchengladbach jadi capaian tersendiri di karir pemain timnas Indonesia Kevin Dix. Namun di satu sisi, Kevin Dix mendapatkan tekanan berat bergabung di Gladbach pada musim ini. Pasalnya, Borussia Mönchengladbach saat ini dihadapkan pada tekanan supporter terkait prestasi dan rencana jangka panjang klub. Tentunya kita berharap semoga Kevin Dix tidak mengalami cedera yang sangat serius.